Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang masih kita nikmati sampai hari ini. Kita hadir dalam kebaktian rumah tangga Jemaat GKP Cibubur hari ini Rabu 3 Maret 2021. Mari kita tunduk kepala. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kita masuk dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami hidup. Kami percaya hari-hari hidup yang berat ini dapat kami lewati bukan karena kami tapi karena kebaikan-Mu semata. Sebab itu mengawali perjalanan hari-hari di minggu kerja yang baru di bulan yang ketiga ini kami berkumpul di sini untuk bersyukur atas semua yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Dalam kebaktian rumah tangga malam ini kami memerlukan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Roh Kudus menolong kami tidak hanya menjadi pendengar tapi juga agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada-Mu. Dan di dalam hidup ini ajar kami Tuhan selalu percaya akan rancangan-Mu yang indah bagi kami. Pakailah hamba-Mu dan biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Berbicaralah ya Bapa, kami ini bersedia mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan dari Majelis Sinode, maka hari ini dalam kebaktian rumah tangga Rabu 3 Maret 2021, kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pada pasal yang keempat ayat 13 sampai 25. Roma 4 ayat 13 sampai 25 begini bunyi firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan.
Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan malam ini adalah masih ada iman kepada Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang suatu ketika bercakap-cakap dengan anak laki-lakinya. Sang ayah mengatakan kepada anaknya, lihatlah pesawat yang sementara terbang di udara. Menurut kamu, apakah pesawat itu besar? Lalu anaknya menjawab, oh tidak, pesawatnya sangat kecil, hampir tidak kelihatan. Lalu ayahnya bilang, oke, pesawat itu kecil karena dia terbang sangat tinggi. Lalu ayah itu kemudian membawa anaknya ke bandara dan membawa anaknya mendekati sebuah pesawat. Lalu dia pun kemudian bertanya, nak, menurut engkau, apakah pesawat itu besar? Lalu anaknya bilang, oh ayah, sangat besar. Pesawat itu sungguh luar biasa besarnya. Ilustrasi ini Bapak, Ibu, dan saudaraku mau menceritakan bahwa sedekat apa, sejauh apa hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang akan kemudian membuat kita mampu merumuskan seperti apa adanya Tuhan itu. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita pasti akan merasa Tuhan itu tidak ada, sangat tidak terjangkau oleh kita. Tapi di saat kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat besar bagi kita orang-orang yang percaya dan mengharapkannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan Abraham sebagai orang yang dipilih Allah menjadi nenek moyang bangsa Israel dan yang dipakai Allah dalam rancangan karya penyelamatannya bagi dunia adalah juga kehidupan seorang yang tadinya kafir, yang tidak mengenal Allah. Tapi satu hal yang kita pelajari dari Abraham adalah bahwa dalam Kejadian pasal 12 ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Abraham tidak mempertanyakan apa yang akan terjadi dengan hidupnya, kemana Tuhan akan membawa dia, apa yang akan dia peroleh dari kesiapan dan kesetiaannya mengikuti Allah dan perintahnya. Tapi Abraham membawa hidupnya kepada Tuhan.
Dia menyerahkan hari-harinya, perjalanan meninggalkan Ur Kasdim, rumah ayahnya, untuk menuju negeri perjanjian yang Allah janjikan kepadanya. Satu alasan yang pasti adalah bahwa Abraham percaya, dia beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, lalu apakah iman itu? Surat Ibrani pasal 11 ayat 1 merumuskan iman. Dikatakan oleh penulis surat Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman Abraham membuat dia kemudian mempercayakan hidupnya kepada Allah, meyakini sungguh Allah Israel sebagai Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Dan keyakinan Abraham berbuah manis dalam sejarah kehidupannya. Sekalipun jalan Abraham tidak semulus jalan tol, ada jatuh dan bangun, ada pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Apalagi di saat Tuhan menjanjikan 3 hal. Janji tentang tanah, janji tentang keturunan, dan janji berkat Tuhan. Pada satu sisi kita melihat kehidupan seorang Abraham, bahwa ketika Tuhan memanggil dia, umur dia 75 tahun. Sebuah usia yang sudah lanjut. Dia harus menanti kapan janji Tuhan tentang keturunan itu akan digenapi. Pada satu sisi, secara biologis, Sarah istrinya sudah mati haid. Tidak mungkin lagi bisa melahirkan seorang anak sebagaimana yang Allah janjikan. Tetapi dalam kepercayaannya, dalam keteguhan hati, dalam imannya kepada Allah, sekalipun harus 25 tahun menanti hingga 100 tahun usianya, Allah lalu kemudian menggenapi perjanjiannya dengan menghadirkan Ishak bagi Abraham. Tapi Abraham percaya, Abraham menantikan janji itu dan menyerahkan hidupnya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia sama sekali tidak pernah meragukan Allah Yahweh, Allah yang dipercaya, yang kepadanya ia menggantungkan seluruh harapan masa depannya. Dan karena itulah Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 yang kita baca malam hari ini mengangkat tokoh Abraham sebagai teladan iman untuk menunjukkan bahwa sebagai manusia tidak seorang pun termasuk Abraham adalah manusia tanpa dosa. Setiap kita adalah manusia yang hidup dalam perhambaan dosa sejak zaman nenek moyang kita, manusia pertama yaitu Adam melakukan dosa, maka itu menjadi dosa warisan bagi setiap manusia keturunan Adam. Tapi hal yang membedakan kita dengan Abraham adalah bahwa ketika Tuhan memanggil dia, ketika Allah memilih dia untuk memulai sebuah rancangan keselamatan bagi dunia ini, maka Abraham menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia melewati apa yang Tuhan rancang untuk kehidupannya. Dan Tuhan memperhitungkan kesetiaan Abraham sebagai kebenaran. Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang biasanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi secara khusus, mau menekankan soal sola fide, hanya oleh iman. Paulus sebagai seorang yang tadinya begitu membenci kekristenan, telah diubahkan pikirannya, telah diubahkan hatinya oleh Allah dan menjadikan dia rasul bagi bangsa-bangsa lain. Dan menurut Paulus, memberlakukan hukum Taurat bukanlah harga mati. Yang paling penting bagi setiap orang percaya adalah iman kepada Kristus, keyakinannya terhadap anugerah Allah. Makanya Paulus katakan dalam firman Tuhan hari ini adalah bahwa hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ayat 15. Pertanyaannya adalah, apakah memang hukum Taurat itu penting? Jawabannya adalah hukum Taurat itu penting. Tapi satu hal yang pasti adalah karena setiap manusia itu berdosa, maka jika ada satu saja iota hukum Taurat, ada satu saja hukum Taurat tidak dapat dilakukan, maka itu akan merusakkan seluruh tatanan Taurat yang ada.
Tidak seorang manusia pun yang secara utuh mampu melakukan seluruh hukum Allah. Dan karena itulah Kristus harus datang. Kristus mati bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang diperoleh karena amal, karena perbuatan baik manusia. Tapi keselamatan diperoleh setiap orang semata-mata karena anugerah Allah. Karena rancangan Tuhan yang indah bagi setiap orang yang dikasihinya, maka Kristus hadir ke dalam dunia. Bertolak dari pengalaman hidup Abraham, kita belajar bahwa ketika kita ada di posisi Abraham, harus menanti 25 tahun. Dalam kondisi di mana manusia sekarang lebih suka hal yang instan. Kalau berdoa minta Tuhan cepat-cepat jawab. Kalau sakit minta Tuhan cepat-cepat menyembuhkan. Kalau punya pergumulan minta Tuhan tolong jangan berlama-lama membantu aku Tuhan. Menjawab apa yang menjadi harapanku Tuhan. Maka Abraham menunjukkan bahwa waktu Tuhan yang terbaik, apapun yang Tuhan rancang dan Tuhan janjikan adalah sesuatu yang ya dan amin. Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Ketika ada peluang tersedia bagi dia untuk meragukan Tuhan, untuk meragukan janji yang begitu lama baru diperoleh penggenapannya, Abraham memilih setia kepada Tuhan karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Ketika Abraham mempercayakan hidupnya kepada Allah, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Allah menilai seluruh isi hati Abraham, dan satu yang menjadi tujuan hidupnya adalah bagaimana menaruh percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sebagaimana bukti kasihnya ketika dia rela mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Namun oleh perkenaan Allah menggantikan Ishak dengan anak domba yang menunjukkan betapa dia lebih mengasihi Allah daripada mencintai anak satu-satunya yang diberikan Allah baginya. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham tetap percaya kepada Allah karena dia memiliki hubungan yang dekat. Sepanjang sejarah hidupnya dia telah menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang menolong dia. Bagaimana Tuhan memberkati hidupnya tidak hanya dengan harta duniawi secara fisik. Kekayaannya sungguh melimpah. Tapi dalam sejarah kehidupan imannya, Abraham menyaksikan Tuhan itu Allah yang setia. Tuhan Allah yang luar biasa, yang tidak pernah ingkar janji. Dengan demikian, kita semua yang hari ini diperkenankan Tuhan belajar dari kehidupan seorang Abraham, sebagaimana yang dinyatakan Rasul Paulus dalam firman Tuhan hari ini, bahwa kita percaya kepada Allah yang telah memberikan Kristus mati berkorban bagi kita manusia yang berdosa ini. Iman itulah yang harus dapat kita refleksikan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan seluruh eksistensi sebagai orang percaya. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah dalam Kristus, apa buktinya? Yang jelas bahwa iman itu harus menuntun kita kepada pertobatan. Iman itu harus membawa kita kepada sebuah perubahan kehidupan, di mana yang menjadi kiblat kita, arah kita menjalani hidup ini bukan lagi keinginan diri sendiri, tetapi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Abraham diperhitungkan imannya oleh Tuhan karena kesetiaannya, karena keyakinannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan. Kita pun harus yakin kepada Dia yang telah memberikan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus. Dengan membangun kehidupan yang intim, dengan menjaga kehidupan kita pribadi pun keluarga, untuk menjadikan firman Allah kekuatan menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan hidup sekarang ini. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 membuat banyak manusia menjadi khawatir tentang hari esoknya. Tantangan kehidupan, pergumulan-pergumulan berat, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, dan berbagai-bagai kendala yang kita temukan dalam hidup ini seringkali memberikan celah bagi kita untuk meragukan Tuhan.
Kita mau supaya Tuhan dengan segera mungkin menunjukkan jawabannya, memberikan apa yang kita mau sebagai manusia. Tapi Abraham menunjukkan keteladanan dalam kesabarannya, menanti janji Tuhan. Dan kesabaran itu berbuah manis. Karena Abraham percaya Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang setia. Dan mengharapkan sungguh dia bertindak dalam kehidupannya. Karena itu, mari menjalani hidup di bulan yang baru, bulan Maret ini, dengan jaminan janji berkat Tuhan. Sebagaimana Abraham mengalami dan membuktikan kasih Allah dalam hidupnya dengan menjadikan dia nenek moyang bangsa Israel dan keturunannya menjadi orang-orang pilihan dari keturunan Daud, kemudian Kristus hadir dalam kehidupan kita sebagai penyelamat dunia ini. Maka mari menaruh hidup pribadi, hidup rumah tangga, masa depan kita di tangan Tuhan. Dan menjadikan kesetiaan kepada Allah sebagai nilai penting. Menjadikan penyerahan hidup kepada Dia sebagai satu-satunya kekuatan. Karena kita percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia pada janji. Masihkah saudara beriman kepada Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang saudara alami hari ini? Jika hari ini saudara ada dalam pergumulan karena sakit penyakit, jika hari ini saudara ada di dalam persoalan-persoalan ekonomi yang berat, jika hari ini ada keputusasaan, ada kehilangan harapan, maka ingatlah Tuhan yang berjanji kepada Abraham. Tuhan yang telah menggenapi janji setianya kepada Abraham, Bapa kita semua, nenek moyang bangsa Israel pilihan Allah, bangsa pilihan Allah adalah Tuhan yang setia. Maka mari mengingat janji setia Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak dapat Ia kerjakan. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan, Roma pasal 4 ayat 21, dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ketika Kristus menyatakan aku menyertai kamu, Dia berjanji dan kita harus percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan akan digenapi. Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Bahwa kita masih punya iman. Kita masih tetap percaya kepada Kristus. Kita harus yakin bahwa dengan pengorbanannya hidup kita ditebus. Melalui pengorbanan itu pula Ia membuktikan hidup kita ini berharga. Dengan demikian mari mempercayakan diri kita, rumah tangga kita, kehidupan kita ke dalam tangannya. Sebab Tuhan sanggup melakukan lebih daripada yang kita minta dan doakan. Dia Allah yang setia, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Mari menyongsong bulan yang baru, kehidupan yang baru, menjalaninya bersama Tuhan yang tetap setia pada janji. Dan teruslah membangun hidup beriman kepada Allah. Sebab Dia sanggup menolong kita semua. Dia mampu memulihkan hidup kita, melewatkan kita dari pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Sebab Dia berkuasa. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan merespon berkat rohani lewat firman Tuhan malam ini dengan menyerahkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang kita berikan. Dengarlah sekarang firman Tuhan tentang pemberian kepada Allah, sebagaimana disaksikan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita berdoa syafaat. Dan doa kita akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hidup, kesempatan melayani, kesempatan berbakti bagi Tuhan. 3 hari sudah perjalanan melintasi bulan yang ketiga ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Dengan demikian ya Bapa, tuntunlah kami oleh kemurahan-Mu. Dan ajar kami memelihara iman. Ajar kami percaya akan janji-Mu. Ajar kami untuk menyerahkan segala rancangan-rancangan masa depan kami kepada Tuhan. Dan semakin dekat kepadamu. Bapa dalam surga, kami berdoa karena hari ini, dalam persekutuan yang menyembah Tuhan di kebaktian rumah tangga, kami boleh menyerahkan ucapan syukur kami. Sesungguhnya apa yang kami berikan adalah pemberian Tuhan. Dengan demikian ajar kami Bapa, tidak hanya memberikan dalam bentuk benda-benda mati yang kami taruh saat ini, tapi hidup kami, talenta kami, waktu kami, semua yang terbaik yang kami punya, untuk Tuhan dalam pelayanan kepada sesama kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Yeruel Cibubur. Dalam setiap pergumulannya Tuhan, memberkati kiranya setiap rumah tangga, usaha dan pekerjaan, segala yang kami rancangkan, pendidikan anak dan cucu kami, anak-anak kami yang mencari-cari pekerjaan, yang mendambakan pasangan hidup, anak-anak kami di bangku TK sampai perguruan tinggi,
semua umat-Mu yang sedang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah ekonomi, hubungan suami istri, pekerjaan, sakit penyakit, kekhawatiran akan hari esok. Biarlah Tuhan menolong kami untuk meyakini bahwa seperti Engkau berjanji kepada Abraham dan Engkau menggenapinya, maka Engkau yang berjanji menyertai kamu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, malam ini kami berdoa kiranya tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dan biarlah oleh kemurahan-Mu kami terpelihara. Kami menjalani hari-hari hidup di bulan yang baru ini dengan pengharapan yang tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, di surga kami berdoa bagi seluruh perangkat pelayan di Jemaat GKP Yolo Cibubur, bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Agustria Empi, bagi seluruh fungsionaris pelayanan yang ada, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi kategorial dan non-kategorial, semua pengurus sektor 1 sampai 8, semua orang yang memberikan diri melayani Tuhan, sampai kepada tenaga pelayan khusus sekalipun, rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir dari umat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Kami doakan pemeliharaan-Mu kami perlukan, karena kami tahu kami tak bisa berjalan sendiri. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, tim multimedia, pemain musik dan semua orang yang memberikan hidup dan talentanya untuk Tuhan. Berikan kesehatan, berikan sukacita melayani. Dan sekalipun kami berjumpa tatap maya secara online, tapi kasih kami tidak akan menjadi pudar, sebab Tuhan mengikat kami oleh kasih yang sempurna, yang rela mati bagi kami orang-orang berdosa. Kami berdoa bagi rencana ibadah offline, ibadah onsite di gereja mulai tanggal 7 Maret mendatang. Bapak persiapkan rumah Tuhan, Bapak persiapkan seluruh jemaat, berikan kami kesehatan, lalukan kami dari mara bahaya, izinkan kami datang ke bait-Mu, supaya kami dapat hadir dalam sebuah persekutuan yang menyembah Tuhan. Kami taruh rencana ini di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah pemilik atas hari esok kami, pemerintah bangsa negara kami, orang-orang yang menderita karena COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya, dunia dan gereja Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami memelihara hidup kami. Ini kami Bapa, dengan doa syukur kami. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana Abraham menaruh hidupnya ke dalam tangan-Mu, mempercayakan hari esoknya kepadamu. Kami mau Engkau ada, berjalan bersama kami, menuntun kami, karena Engkau Tuhan, pemilik atas masa depan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan doa kami saat ini. Dan kami mau berdoa sebagaimana Tuhan mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Untuk selalu percaya, tetap memelihara iman kepada Allah. Karena di dalam iman kepadanya, kita beroleh kekuatan menapaki hari-hari kehidupan dalam jaminan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah dan terimalah sekarang berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menetap dan menyertai saudara-saudara, meneguhkan langkah kita menjalani bulan yang baru, hari-hari yang masih penuh rahasia ke depan. Dalam jaminan janji berkat Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, demikianlah ibadah rumah tangga kita hari ini. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Yakinlah penyertaan-Nya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.